Baik, selamat berjumpa kembali dengan Bambang dari GET. Kali ini yang ingin saya bahas sedikit adalah yang berkaitan dengan fokus. Bagaimana kita memperbaiki fokus supaya kita lebih efektif di dalam entah itu bertindak ataupun berpikir ataupun mempelajari. Mari kita lihat satu demi satu. Sebenarnya apa yang dimaksud atau makna dari fokus itu? Kalau menurut Steve Jobs ini malah lucu kalau menurut dia ini. Fokus means saying no. Jadi fokus itu artinya itu atau maknanya itu tidak. Nah, tidak terhadap apa? Tidak terhadap hal yang lain. Jadi fokus itu bukan berarti meniadakan yang lain, tetapi tidak memperhatikan yang lain. Itu yang namanya fokus. Nah, secara umum, artinya secara dictionary, fokus itu apa? Fokus, verb, kata kerja. Fokus itu become focus or come into focus. Jadi menjadi fokus atau terjadinya fokus. Itu menurut kata kerjanya. Kata bendanya adalah konsentrasi dari perhatian kita atau dari energi kita terhadap sesuatu. Ya. Konsentrasi itu artinya mengecil, ya, mengecil. Konsentrasi perhatian kita, energi kita terhadap sesuatu. Ya. Nah, mengarahkan perhatian seseorang terhadap sesuatu bisa berarti seperti itu juga. Atau bring into focus or alignment, membawa terhadap sesuatu secara secara mengerucut, arahnya juga mengerucut. To converse or to cause to, ya. Untuk melihat penyebabnya atau intinya. Jadi di halaman berikut, fokus itu adalah konsentrasi. Fokus itu mempunyai titik sentral dari perhatiannya kita. Jadi mengerucut. Nah, kalau Anda coba pakai kaca pembesar kemudian disinar matahari, kalau difokuskan itu bisa menjadi api itu. Fokus juga bisa berarti attention, perhatian kita, atau tindakan-tindakan yang mengarah kepada itu. Nah, itu yang dimaksud dengan fokus dan makna fokus. Ada orang yang menuliskan fokus itu singkatan, ya boleh-boleh aja, tapi menarik. Fokus itu singkatan dari follow, O-nya itu one, C-nya itu course, U-nya itu until, S-nya itu successful. Jadi follow one course, mengikuti satu jalan sampai berhasil, boleh dan bagus. Ya, artinya fokus itu mengarah kepada titik tertentu. Dalam hal ini adalah titiknya penyelesaian ataupun terjadi sukses, apa yang diinginkan terjadi successful. Nah, kalau kita sudah paham apa itu fokus, berikutnya adalah bagaimana kita bisa improve fokus, memperbaiki fokusnya kita. Yang pertama adalah concentrate on the flow of your breathing, breath. Ya, konsentrasikan terhadap flow-nya nafas.
melihat sesuatu. Ya. Yang kedua, be mindful. Anda berpikir ketika mainnya kita stray of task, artinya tidak sibuk. Makanya kiatnya adalah hindari distraction, hindari gangguan-gangguan atau hal-hal yang tidak perlu. Jadi yang namanya konsentrasi itu bukan berarti meniadakan yang lain, tetapi tidak memperhatikan yang lain. Ya. Nah, proses berpikir kita juga jangan sibuk. Be mindful. Yang ketiga, return your thinking to the job at hand. Jadi pikirannya kita ini jangan kemana-mana, tetapi apa yang sedang kita tangani, apa yang sedang kita lakukan, yaitu yang dipikirkan. Karena akan mudah sekali kita berbelok arah, mudah sekali tergoda oleh hal-hal yang tidak perlu untuk penyelesaian masalah itu. Lalu fokuskan kepada nafasnya Anda berikutnya. Makanya belajar fokus itu bisa dengan meditasi, dengan yoga, ya, dengan khusyuk sholat, ya, agar supaya tidak mudah tergoda. Nah, itu secara perilaku ya. Tadi itu secara perilaku yang ini nih. Berikutnya ini adalah secara mental. Bagaimana memperbaiki mental fokusnya kita. Yang pertama adalah start by assessing your mental focus. Artinya dinilai mental kita ini, mental fokus kita itu seperti apa. Ya. Artinya apa saja kita itu mudah tergoda dengan apa. Berapa lama kita bisa fokus. Ya. Berapa menit orang bisa bosan. Nah, daya tahannya Anda dengan saya bisa berbeda. Karena dalam hal fokus ini, dalam hal tingkat menjaga tingkat kebosanan ini. Ya. Nah, itu harus kita eliminate yang kedua. Eliminate distraction. Kita membatasi ataupun mengurangi ataupun kalau bisa menghilangkan gangguan-gangguan. Ya. Yang ketiga, focus on one thing at a time. Fokus pada satu hal pada satu waktu. Jadi memandang. Makanya itu apa namanya itu pawang ular kobra itu bisa membuat ular kobra menari-nari itu sebetulnya karena fokus dari mata dan gerakan ataupun lagu ya ataupun gerakan dari suling. Ini kayak orang India itu bisa namanya membuat ular kobra itu berdansa. Nah, salah satu dari usaha untuk memperbaiki mental fokus ini adalah live in the moment. Ya. Artinya hidup pada saat ini. Kalau kita ini hidupnya pada saat ini, pikirannya di masa akan datang, itu namanya ngimpi. Ya, ngimpi tentunya berbeda dengan kenyataan, bisa kecewa kita. Jadi hidup jangan di masa depan. Sebaliknya hidup juga jangan di masa lalu, karena hidup di masa lalu namanya memori dengan kenyataan itu juga berbeda. Biasanya memori lebih indah dari kenyataan. Hidup sekarang, saat ini. Fokuskan pada pekerjaan saat ini. Ya. Itulah yang disebut the power of now. Hidup saat ini. Yang kelima, praktekkan mindfulness. Mindfulness itu apa? Mindfulness itu pikiran kita itu tidak sibuk, ya, tapi penuh.
Loh, tidak sibuk tapi penuh. Tidak sibuk tapi penuh dengan apa? Dengan apa yang kita hadapi. Nah, makanya disebut fokus. Try taking a short break. Jadi kan ada kalau kita capek ya, entah itu kerja atau belajar, berhenti sejenak, jangan diterus-terusin, capek kita. Itu malah bisa hilang itu, nyangleng. Ya. Berhenti, kalau udah capek berhenti. Berhenti, entah itu pergi kemana, entah itu apa namanya itu memikirkan hal yang lain, entah apa, duduk, entah itu tidur sejenak, gitu. Tapi ya jangan tidur terus. Kalau tidur terus namanya bukan konsentrasi, sakar-karepmu. Ya. Jadi try taking a short break. Cobalah untuk beristirahat sejenak. Yang ketujuh, keep practice to strengthen your focus. Praktekkan. Apa-apa tadi itu, praktekkan. Cobain. Ya. Cobain. Orang nggak bayar ya. Cobain. Karena practice makes perfect. Practice, praktek membuat sempurna. Ya, ini apa yang kita lakukan makin lama makin bagus, makin lama makin bagus, makin lama makin bagus. Ya, gunanya untuk siapa? Ya untuk diri kita sendiri. Oke, jadi ini adalah hal-hal yang berkaitannya dengan apa itu fokus, ya, secara fisik, dan apa itu fokus secara mental, dan bagaimana memperbaikinya. Nah, sebagai introduction, supaya kita agak paham dikit lah. Oke, jadi itu mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih, selamat siang, dan sampai ketemu pada topik berikutnya.